Hai, saatnya ngetrip bareng ke hati. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke daerah yang banyak satenya, cluenya, terus ada telur asin juga, sama kita bakal nangkap kepiting. Plus kita mau jalan-jalan di hutan mangrove. Kira-kira tahu nggak daerah mana yang bakal kita datangin? Jelajah Mangrove Pandansari Brebes. Berburu kepiting, makan sauto, nyobain urap anggur, nanam mangrove, dan nikmatin udara segar di hutan mangrove adalah 5 hal yang bisa kita lakukan kalau berkunjung ke Pandansari Brebes. Hai. Sekarang kita mau ke Brebes ya, kita akan camp hunting di mangrove. Oke, jadi pagi ini kita akan mengarah ke Tegal dulu ya Pak ya? Betul. Oke teman-teman, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dalam hati aja ya. Sore hari kita sudah sampai di Tegal dan check-in hotel dulu. Lalu persiapan menuju ke hutan mangrove Pandansari Brebes. Kota Brebes ini tetanggaan dengan Tegal, jadi nggak butuh waktu lama untuk ke sana. Selama ini kita kalau makan kepiting taunya pas dihidangkan di meja. Kalau berkunjung ke Pandansari beda nih. Kita harus berburu dulu. Jangan khawatir bakal kesulitan nyari kepitingnya karena hutan mangrove Pandansari yang ada di Desa Kali Ulingi Brebes ini adalah rumah bagi berbagai satwa, termasuk kepiting. Berburu kepiting ternyata gampang-gampang susah nih. Jadi kita cukup menyiapkan satu alatnya, alat perangkap kepiting, yang kemudian kita masukkan ikan sebagai alat pancingannya. Lanjut kita lempar perangkapnya. Nah, kita harus menunggu sekitar 6 sampai dengan 8 jam untuk mendapatkan kepiting. Begitu kita tarik nih perangkapnya, nah bagian paling sulit adalah ternyata justru ketika kepitingnya mau kita ambil, ini harus kita ikat dengan tali. Nah ini harus hati-hati ya, hanya boleh dilakukan oleh profesional. Karena memang kalau kita belum berpengalaman atau kita tidak tahu caranya, ini cukup berbahaya nih. Karena luka capitan dari kepiting ini cukup dalam dan sakit. Para warga punya kesepakatan nih, kalau ternyata yang ditangkap adalah kepiting betina yang lagi bertelur, maka kepiting tersebut akan dilepaskan kembali supaya tidak menghentikan perkembangbiakan kepiting di alam. Jadi kita ambil yang jantannya aja. Yang jantan nih, wah rasa dagingnya nikmat, gurih, manis. Harus dicoba deh kalau main-main ke Brebes. Tapi ternyata sejarahnya 20 tahun yang lalu, desa ini hampir tenggelam karena abrasi. Abrasi terjadi karena warga menebang hutan mangrove lalu menjadikannya sebagai tambak udang dan bandeng. Lahan yang terkena abrasi ini mencapai 980 hektar. Daerah yang dulunya daratan kini menjadi laut. Di tahun 2004, sejumlah warga mulai menyadari lahan yang mereka tinggali ini menghadapi ancaman. Dan akhirnya memutuskan untuk mulai menanam mangrove. Di tahun 2008, Yayasan Kehati memberikan dukungan untuk melanjutkan program restorasi lahan dan ekowisata mangrove di Desa Kali Wulingi ini. Seperti yang kita lihat saat ini membutuhkan waktu sekitar 16 tahun untuk memiliki hutan mangrove selebat ini yang bisa kita nikmati. Kita mau ke Pulau Rambut di tengah-tengah dari kawasan konservasi mangrove yang sudah dikerjakan ke hati bersama mitra di Kali Wulingi Brebes. Nanti di sana kita akan tanam beberapa bibit mangrove. Ini teman-teman, mereka akan ikut nyemprot. Mangrove sendiri punya banyak manfaat. Salah satunya bisa berfungsi sebagai benteng pesisir yang memecah ombak besar. Menyelamatkan pesisir dari abrasi, sebagai rumah dari berbagai hewan karena bisa menyediakan bahan makanan alami, dan yang paling dahsyat, mangrove berfungsi sebagai penyerap CO2, gas rumah kaca yang bikin bumi semakin panas. Itulah kenapa mangrove sering dijuluki blue carbon.
Mangrove bisa serap karbon 5 kali lebih banyak dari hutan tropis. Jadi dengan mangrove, pemanasan global dan krisis iklim bisa dicegah. Mangrove secara fisik itu bisa melindungi hamparan atau perkampungan yang ada di belakangnya di hutan mangrove itu. Oleh kami dan masyarakat, kami mencoba berdiskusi, duduk bareng, mencari solusi apa. Solusinya adalah ekonomi sirkuler, di mana bagaimana ekonomi sirkuler ini bisa berputar. Satu komoditas yang namanya mangrove itu bisa mendatangkan berbagai macam produk, baik itu hasil hutan bukan kayu dari mangrove berupa sirup, pangan lokal, kemudian taninnya bisa dimanfaatkan untuk batik, terus kemudian jasa wisata lingkungnya kita manfaatkan untuk ekowisata. Dari ekonomi sirkuler ini butuh terobosan-terobosan baru untuk menggerakkan UMKM, termasuk diantaranya adalah budidaya kepiting soka yang awalnya kepiting tidak dipelihara dengan baik, ada keramba kepiting, terus kemudian ada bandeng caput duri, terus kemudian juga ada olahan hasil perikanan yang lainnya. Yang muaranya adalah untuk bagaimana souvenir oleh-oleh khas dari desa wisata Mangrove Pandansari ini. Selain bisa berwisata di hutan mangrove, kita juga bisa nih jalan-jalan ke pasar tradisional Sawo Jajar buat berburu keanekaragaman bumbu dapur buat memasak kepiting yang udah kita buru tadi malam. Ekspedisi pencarian bumbu kali ini kita di pasar Sawo Jajar barengan sama Laude. Mau cari apa Laude? Cari sesuatu yang bisa kita compare dengan kepiting yang sudah tadi. Oh, yang sudah kita dapetin ya. Tapi kalau di pasar ini kayaknya banyak banget nih bawang merah. Terus ada bumbu-bumbu apa lagi ya yang menarik ya? Mari kita lihat. Mari kita cari. Jadi kita akan beli labu air. Di sini dibilangnya labu aja kalau di sini ya. Di sini bilangnya walu. Oh walu, walu mas orang Jawa buat semua labu dibilangnya walu ya. Tapi ini jenis yang berbeda dan katanya sih di sini biasa dijadikan untuk sayur bening. Bisa juga buat lodeh. Tapi kayaknya aku mau beli dan coba untuk bikin yang sederhana aja, mau ditumis. Nggak pakai lama deh. Nih ada Laude dan juga Kak Ade yang langsung eksekusi bumbu yang dibeli di pasar buat masak makan siang hari ini. Dan cuma di Pandansari aja loh kita bisa menikmati yang satu ini, urap anggur. Karena tanaman anggurnya ini cuma tumbuh di sini memang. Emang boleh makan urap seenak ini? Semalam itu kita mencoba untuk pertama kalinya ngambil kepiting ya. Jadi kita semacam berburu kepiting di daerah mangrove. Dan pagi ini tentu saja adalah waktu untuk memasaknya. Yang menariknya selain bahwa kita baru pertama kali mengambil kepiting yang langsung gitu ya kan, kita biasanya tinggal beli di pasar atau di supermarket. Terus ini dari mangrove. Jadi kepiting mangrove ini dengan ukuran yang berbeda-beda juga punya ciri khas. Nanti kita akan cobain setelah matang. Tapi yang menarik adalah kita semua jadi belajar bahwa mangrove itu bukan cuma punya fungsi untuk menahan arus dari laut, jadi supaya menahan abrasi ya. Dan sebenarnya mangrove itu juga menjadi sebuah ekosistem untuk sebuah ini ada kepiting, ada banyak hewan lain yang juga hidupnya di sekitaran mangrove, sehingga kalau sampai mangrove tidak ada akan banyak juga bahan pangan kita yang hilang. Kita tahu bahwa mangrove itu di sini fungsinya untuk menjaga desa dari, kan dulu sempat ada serangan hampir tsunami kali ya, yang tidak jadi tenggelam karena penanaman mangrove. Dan di situ juga apa yang tumbuh di sekitarnya menjadi konsumsi penduduk sekitar. Itu yang kita pikir jadinya penting. Kita bukan cuma war-war bahwa mangrove itu harus dijaga karena untuk kelangsungan tempat tinggal kita, tanahnya jadi aman. Tapi gurih banget ya dan ada manisnya. Ini by the way baru dikukus.
baru dikukus ya. Berarti mungkin nggak ini karena selain segar juga pengaruh kan biasanya di mana dia tinggal, apa Iya, yang dia betul. makan ya? Kalau saya sih lumayan akrab ya dengan mangrove karena di daerah saya juga lumayan banyak kepiting mangrove. Dan dia karakternya emang berbeda dengan kepiting-kepiting lain. Jadi dia hanya khusus tumbuh di mangrove, kepiting soka ya sebutannya kepiting soka. Terus dia kalau kepiting soka atau kepiting mangrove ini walaupun cangkangnya keras tapi isinya itu padat ya, padat dan juga karakter rasa kepitingnya juga lebih gurih, sedap gitu. Oke. Nih jadi penasaran hasil akhirnya nanti setelah kepiting yang memang hidup dari alam yang berbeda ini akan kita olah dengan ala Laodesi. Waduh, oke kalau gitu kita masak. Nah, setelah makan urap anggur dan kepiting buatan Laude, kita bisa melihat proses pembuatan batik dengan pewarna alami. Jadi, ternyata pewarna alami ini dibuat dari buah mangrove. Selain itu, buah mangrove juga bisa diolah menjadi makanan juga loh, seperti sirup dan tepung mangrove. Bahkan, ada yang membuatnya menjadi kopi. Di Pandansari juga ada produksi garam yang bersejarah, yaitu garam rebus. Garam rebus ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda loh. Pengrajin garam yang ada di Duku Pandansari, Ibu Dayuni ini sudah melakukan kegiatan ini sejak turun-temurun dari nenek moyangnya. Jadi memang garam ini sudah ada bahkan sejak Belanda. Belanda pun ini sudah ada menjadi nilai ekonomi yang akhirnya sampai hari ini masih dilakukan sebagai nilai ekonomi juga bagi para ibu-ibu di masyarakat Duku Pandansari. Proses pembuatannya dilakukan dengan melarutkan garam kasar, lalu air larutan itu direbus lagi hingga terjadi pengkristalan menjadi garam yang lebih putih dan halus. Sampai sekarang masih ada keluarga yang hidup dari garam rebus. Nah, setelah jalan-jalan di Pandansari Brebes, kita bisa mampir nih ke Tegal ya buat nyicipin makanan yang namanya sauto. Dua kota ini saling berdekatan kok. Sauto itu mirip dengan soto yang ditambahkan tauco untuk penyedapnya. Yang paling penting, topping kriuknya itu loh, bikin nagih yang terbuat dari tulang lunak ayam. Atau buat yang suka sate, wajib banget nih nyobain sate kambing muda pakai bumbu kecap dan potongan rawit. Gak lupa, kita juga bisa mochi di sini, alias minum teh poci yang merupakan minuman khas daerah Tegal. Seru kan perjalanan kita kali ini? Penasaran kita mau jelajah kemana lagi? Tungguin episode selanjutnya. Tri bareng ke hati. Jelas